Hai brosis, selamat datang di channel Rinades. Di video kali ini, Rinades akan share ke brosis ciri-ciri orang yang terkena ilmu pelet. Hati-hati kalau misalkan brosis merasakan hal ini atau teman brosis atau saudara brosis yang merasakan hal ini, waspada. Tapi sebelum Rinades membahas video kali ini, jangan lupa untuk klik subscribe buat brosis yang belum subscribe, biar Rinades lebih semangat membuat konten menarik untuk brosis. Silahkan klik. Pasti brosis semua udah tahu dari dulu kala ilmu pelet itu emang udah ada. Dan jangan salah, kalau di zaman modern ini masih ada aja orang yang pakai ilmu pelet untuk mendapatkan cinta seseorang. Bisa kan masih ada pepatah yang mengatakan, bukan pepatah apa ya, cinta ditolak dukun bertindak. Nah itu dia bahayanya orang ketika cintanya ditolak sama seseorang, dia malah melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu, menggunakan cara-cara yang tidak baik. Pelet untuk memikat lawan jenis itu berkaitan dengan hal-hal yang goib, dan itu tuh benar-benar dilarang banget di dalam Islam untuk dilakukan dengan alasan apapun. Oke, jadi ini adalah ciri-cirinya ya brosis. Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Yang pertama, orang yang ketika terkena ilmu pelet adalah yang pertama, merasa tidak tenang. Orang yang terkena ilmu pelet biasanya nggak bisa tidur, terus nggak tenang, selalu kebayang-bayang seseorang. Biasanya hal ini tuh terbaca sama orang yang terdekat kita, entah itu keluarga, entah itu teman. Jadi orang yang ngelihat kita gitu, kayak misalkan, kok dia malah diem aja ya, kayak nggak bisa tidur gitu, kayak was-was terus. Nah, itu bisa jadi dia itu terkena ilmu pelet. Yang kedua, merasa ada tarikan dan bahkan mau berhubungan seksual. Kalau di sekitar brosis ada teman brosis atau keluarga brosis yang dilihat kok dia malah pengen banget ketemu sama orang itu terus juga kayak bahkan diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan juga dia kok mau. Nah itu bisa jadi bahwa dia itu terkena ilmu pelet, yang biasanya nih dia tuh kayak nggak mau banget sama orang itu, tapi kok tiba-tiba dia mau, pengennya ketemu terus sama orang itu. Nah itu bisa jadi salah satunya. Yang ketiga, sering melamun dan tatapannya kosong. Ada sesuatu hal yang di luar kebiasaan kamu atau teman brosis atau saudara brosis yang biasanya dia ceria, dia nggak suka ngelamun, tapi akhir-akhir ini misalkan suka pengennya ngelamun, terus tatapannya juga kosong. Nah itu tuh yang terjadi sama orang yang sedang dipelet. Yang keempat, mencium wewangian di jam-jam tertentu. Jadi kalau brosis terkena pelet atau siapapun itu, saudara deket brosis atau teman brosis, atau brosis terkena pelet di jam-jam tertentu, merasakan ada bau atau wewangian yang sangat menyengat. Ya seperti contohnya bau melati. Nah pasti kan kalau nggak ada melati tiba-tiba bau melati. Nah itu bisa jadi ada yang mengirimkan pelet ke brosis. Yang kelima, timbul rasa cinta yang berlebihan. Korban yang dipelet biasanya merasakan rasa cinta yang sangat berlebihan kepada seseorang, padahal yang awalnya tuh biasa-biasa aja gitu. Nggak ada rasa cinta sama sekali. Pokoknya kayak ya biasa aja, nggak suka. Tapi kok tiba-tiba jadi kayak suka banget, cinta banget. Bahkan malah kebalikannya, malah orang yang dipelet itu yang bakalan ngejar-ngejar. Nah, selanjutnya yaitu suka menyendiri. Orang yang terkena pelet biasanya lebih suka menyendiri karena dia itu lagi mikirin seseorang yang melet dia gitu tuh. Kayak misalkan kayak nggak mau makan, pokoknya pengen sendirian aja, pengen ketemu sama si orang yang melet dia, terus mikirinnya orang itu terus. Bisa jadi nggak mau beraktivitas, pokoknya dia semangatnya itu kalau ada si orang itu gitu yang melet dia. Kan kita mah pasti nggak sadar dong kalau kita lagi dipelet sama dia kan. Yang nggak dipelet aja juga orang kalau lagi jatuh cinta pasti buta kan, cinta itu buta. Apalagi dipelet gitu dengan ilmu gaib, dengan hal-hal gaib, itu kan sangat menyeramkan. Nah jadi brosis tadi adalah ciri-ciri orang yang terkena pelet. Saran dari Rina,
Saran dari Renades yaitu bagi perempuan ya, hati-hati dalam berbicara kepada lawan jenis. Kalau misalkan kita nggak suka sama orang itu, jangan menyakiti hatinya langsung kayak apaan sih lo misalkan ya, apaan sih jijik banget, jelek, itu jangan pernah melukai hati orang gitu. Kita nggak tahu isi hati orang tuh kayak gimana, bisa jadi dia dendam, bisa jadi dia marah banget, dan ya itu, di luar kendali, di luar nalar, dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada kita. Apalagi sampai kayak kita ngeludah di depannya, pasti, ludahnya itu bisa dibawa terus dijampe-jampe segala macam ke dukun, kan itu takut banget kan. Terus saran untuk cowok-cowok yang emang cintanya udah ditolak sama seseorang, ya udah mending mundur aja gitu. Nggak usah dipaksain, karena kalau misalkan memang cinta itu akan bertemu sendiri gitu, kalau misalnya memang jodoh akan bertemu sendiri. Jadi jangan pernah melakukan hal-hal gaib seperti itu berarti kan cintanya dipaksakan oleh makhluk gaib, kan itu serem, ya kan? Oke, kita di zaman modern ini udahlah kita tinggalin hal-hal yang seperti itu, dengan yang sehat-sehat aja. Masih banyak orang di luar sana, masih banyak cewek di luar sana, masih banyak cowok di luar sana. Jadi ya udahlah, santuy aja. Oke brosis, makasih udah nonton video aku kali ini. Buat brosis yang suka sama video aku kali ini, jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke teman-teman brosis. Sampai jumpa lagi, dadah.